Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 151, 152. Nah, insyaallah kita lanjutkan sampai 157. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa tetap sabar dan istiqomah. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat sebelumnya kita telah mengkaji bagaimana ujian demi ujian yang dilalui oleh pengikut para nabi dan rasul, termasuk pengikut umat Muhammad SAW yang diuji dengan keimanannya untuk tetap bersabar, istiqomah. Apakah dengan ujian-ujian itu mereka tetap berada pada Islam, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, atau justru sebaliknya, dengan ujian-ujian yang datang kepada mereka, yang datang di tengah-tengah mereka itu mereka berbalik, yaitu bersama memusuhi Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, dan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, ujian demi ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nampak keimanan kita. Jadi kalau orang belum diuji itu ya belum tahu kemampuan atau kekuatannya sejauh mana. Sama ketika kita pada saat berada di sebuah lembaga pendidikan ya, atau kita sekolah, untuk mengetahui sejauh mana kita sudah memahami ya, menguasai materi itu, maka agar kita bisa naik ke tingkatan berikutnya, kita melalui sebuah ujian. Kalau ujiannya itu bisa kita lalui, maka kita akan lulus. Kalau tidak, bisa jadi lolos. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat
di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Sampai pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini dijelaskan yadhkur ta'ala ibadihil mu'minin ma an'ama bihim 'alaihim min bi'tsatir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Jadi ayat ini menjelaskan betapa nikmatnya atau kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang beriman itu. Apa kenikmatan yang disebutkan oleh Allah di sini? Yaitu ma an'ama bihi 'alaihim min bi'tsatir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Jadi ketika Rasulullah diutus kepada umat ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan Rasulullah kepada umatnya? Yatlu 'alaihim ayatillahi mubayyinatin wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min radha'ilil akhlaqi wa danasin nufusi wa af'alil jahiliyah wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yu'allimuhumul kitaba wa huwal al-Qur'an. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang sangat jelas. Ya, jadi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan. Wa yuzakkihim, dan Rasulullah SAW memberikan kepada umat ini yaitu yuzakkihim, membersihkan min radha'ilil akhlaq, dari akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Wa danasin nufus, dan juga hati yang kotor, jiwa yang kotor. Wa af'alil jahiliyah, dan dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa yu'allimuhumul kitaba wa huwa al-Qur'an, dan mereka diajarkan sebuah kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmata wa hiya as-sunnah, dan juga hikmah yaitu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun, dan mereka diajarkan apa yang mereka tidak tahu. Fakanu fil jahiliyatil juhala yasfahuna bil qaulil qurra fantaqalu bi barakatin risalati. Jadi di dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah sebuah nikmat datang di tengah umat ini untuk apa? Membersihkan dari akhlak yang tercela. Makanya di dalam surat yang lain disebutkan innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya
ya, engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Maka akhlaknya Rasulullah ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlaknya Rasulullah itu? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Makanya ketika ada seorang ulama yang menyerukan bahwa kita hendaknya revolusi akhlak, ya, revolusi akhlak, yaitu merubah akhlak yang ada di tengah-tengah umat ini. Maknanya apa? Revolusi akhlak itu yaitu kembali kepada Al-Quran. Karena akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, di antara daripada akhlak Al-Quran itu adalah membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjalankan sistem pendidikan, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi sistem pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah ayat 2. Yang pertama adalah yatluna 'alaihim. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah di tengah umat ini untuk apa? Mengajarkan kepada kita, dan ini sebagai sistem pendidikan yang harus kita bangun dengan apa? Metode yatluna alaihim, yaitu metode tilawah. Tilawah ini para ulama menjelaskan tilawah ini adalah yaitu yatlu, membaca. Membaca di sini adalah tidak hanya sekedar membaca, tetapi apa? Tafahum, ya, tadabbur, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini metode yang pertama, yaitu apa? Tilawah. Jadi metode pendidikan yang harus kita lakukan adalah dengan mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan umat ini untuk betul-betul bisa membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar bisa membacanya saja, akan tetapi apa? Memahami Al-Quran itu sendiri. Kemudian mentadaburinya. Dan yang paling penting adalah mengamalkan. Kemudian metode yang kedua yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah yatluna alaihim wa yuzakkihim, yaitu dengan metode tazkiyah. Ya, tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa. Dan membersihkan jiwa ini sebagian daripada saudara-saudara kita kaum muslimin itu lebih senang dengan menggunakan tasawuf, ya, lebih condong kepada apa? Pemahaman tasawuf, sufi, ya. Karena apa? Karena lebih dekat dengan metode tazkiyatun nufus. Artinya dia betul-betul membersihkan dirinya dari kesombongan. Ya. Kemudian bagaimana bersikap zuhud, tidak berlebih-lebihan, sederhana, dan juga menjauhi sesuatu yang syubhat, tidak jelas. Nah, sehingga metode pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain tilawat tadi adalah tazkiyah. Betapapun banyak ilmu seseorang,
ketika hatinya, ruhnya itu tidak bersih, maka ilmu yang dia dapatkan itu adalah semata-mata untuk mencari dunia. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan metode pendidikan dengan menyertakan tazkiyatun nafas. Bagaimana memperbaiki akhlak, akhlak anak-anak kita, akhlak umat ini, sehingga apa? Kita merubah minal jahiliyati ilal Islam, dari akhlak jahiliyah menuju kepada akhlak yang Islami. Minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu Islam. Yang tadinya orangnya itu keras, kasar, sebagaimana Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu memiliki sikap yang kasar ketika jahiliyah, pada masa jahiliyah, keras, kasar. Akan tetapi ketika memiliki, sudah memahami Islam dengan baik, maka Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau betul-betul berhati-hati. Berhati-hati lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Berhati-hati untuk tidak mendolimi saudaranya. Sangat berhati-hati dari sikap sombong. Maka salah satu nasihat beliau adalah orang yang menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia pasti sombong pertama kali, karena merasa dirinya pandai, tidak ada yang lebih pintar daripada dia. Kalau berhenti di situ saja, kata Umar ibnu Khattab, maka dia sombong. Akan tetapi harus berada pada tingkatan yang kedua, yaitu tawadhu. Hendaknya orang yang berilmu itu dia memiliki sikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Dan yang selanjutnya adalah dia annahu ya'lamu ma lam ya'lam. Dia merasa dirinya itu bahwa tidak mengetahui sesuatu. Karena apa? Semakin banyak dia itu mendapatkan ilmu, semakin dia apa? Merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu ilmu Allah ini luas. Diibaratkan ketika kita mencelupkan tangan itu ke dalam air di lautan, kemudian kita angkat, dan tetesan yang terakhir itulah ilmu manusia. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah samudra yang sangat luas, dan ilmu manusia itu hanya setetes. Sehingga ketika semakin berilmu, semakin tidak mengetahui, merasa bahwa ilmu kita ini sedikit sekali. Lain dengan tingkatan yang pertama tadi, orang yang sombong, seakan-akan ilmu itu sudah dikuasai, padahal dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Oleh karena itu, ketika kita sudah masuk pada metode tazkiyatun nafas, maka kita akan merasa bahwa diri kita ini adalah sangat kurang dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, hari ini ketika berbicara tazkiyatun nafas, banyak orang yang sangat condong atau cenderung kepada apa? Thariqah. Ada thariqah Naqsabandiyah, ada banyak thariqah. Karena apa? Karena di situ banyak mengajarkan tentang tazkiyatun nafas, melihat hakikat dunia ini, betul-betul melihatnya ini adalah wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada thariqah banyak, thariqat itu bahkan thariqat itu ada yang dari Yaman, ada yang dari Irak, ada yang dari berbagai macam tempat. Kemudian sufi, ada berbagai macam aliran sufi, ada berbagai macam aliran sufi, yang pada intinya adalah mereka ingin
sampai pada tingkatan ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah sampai pada tingkatan hakikat. Nah, hakikat ya. Ada ma'rifat, ada hakikat. Nah, ini adalah salah satu dari sekian metode saja. Tetapi tazkiyatun nafs ini juga banyak dijelaskan di dalam kitab para ulama. Tazkiyatun nafs yang intinya adalah bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah betul-betul mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan hanya semata-mata karena Allah. Jangan sampai ada di dalam hati kita, di dalam sebuah perbuatan kita ini untuk selain Allah. Maka kalau hari ini kita berangkat taklim, melakukan amalan-amalan itu bukan karena Allah, pasti berat. Pasti berat. Karena apa? Karena kita menghitung. Kita beramal, kita bekerja hanya meraih sebuah keuntungan materi. Hitung-hitungannya materi. Nah, ini persis dengan orang-orang yang memiliki ideologi komunisme, di mana mereka yang dihitung adalah materi. Apalagi sekulerisme yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Ya, melihatnya itu adalah sebuah keuntungan. Akan tetapi ketika kita sudah betul-betul melakukan sebuah amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun berat, maka kita bersabar. Oleh karena itu pembahasan hari ini diantaranya adalah nanti kita akan masuk pada ayat sabar. Dan yang terakhir metode pendidikan yang ketiga yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Maka di antara Rasulullah berada di tengah-tengah umat ini adalah yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wa huwa al-Qur'an. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Dan ini adalah salah satu tugas yang diemban oleh para dai, oleh para ulama, melanjutkan daripada apa? Risalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ulama adalah warathatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Dan nabi tidak mewariskan dinaron wala dinaron, tidak mewariskan harta, akan tetapi yuwarithul ilma. Para nabi mewariskan kepada kita ini adalah warisan ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang berasal dari para ulama, yang ulama itu warathatul anbiya. Yang ulama itu menjadi pewaris para nabi, bukan ulama usuk, bukan ulama yang jahat, bukan ulama yang buruk, yang mereka itu ilmunya digunakan untuk meraih jabatan, meraih dunia, meraih ya, kesenangan. Apakah ada? Apakah ada ulama usuk? Ada. Sudah sering saya sampaikan bahwa ada dua tipe ulama. Yang pertama ulama warathatul anbiya dan ulama usuk. Dan ulama usuk ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan di dalam surat Al-A'raf, yaitu berkaitan dengan siapa? Ulama yang dicontohkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, dijelaskan di dalam tafsir para ulama, yaitu Bal'am bin Ba'urah. Seorang ulama yang alim, yang doanya mustajabah, yang dia itu Masya Allah ibadahnya kepada Allah luar biasa. Akan tetapi ketika dia diminta untuk mendoakan agar Musa dan tentaranya celaka, para penguasa ini mendekati Bal'am
dan meminta Bal'am untuk mendoakan para mujahid, ulama, bahkan tidak hanya ulama, ini adalah nabi dan rasul, agar mendoakan mereka celaka, mereka binasa. Ulama Bal'am ini mengatakan kepada para penguasa itu, apakah kamu tidak tahu bahwa beliau adalah nabi dan rasul? Iya, tapi doamu mustajabah. Kami tidak ingin mereka mengalahkan kami. Sehingga apa yang dilakukan Bal'am ini adalah satu perbuatan yang menyelisihi, menyelisihi hatinya, dengan ucapannya berbeda. Ketika kita membaca riwayat ini disebutkan Bal'am berdoa, akan tetapi apa? Lidahnya sampai menjulur, ya, menjulurkan lidahnya, dan akhirnya apa? Kata-kata kalimat yang keluar dari mulut Bal'am ini berbalik. Yang tadinya keinginan penguasa ini adalah supaya binasa untuk Musa dan tentaranya dan pengikutnya, akan tetapi yang didoakan Bal'am ini justru apa? Sebaliknya, yaitu apa? Agar penguasa dan pengikutnya binasa. Sampai mereka berteriak, ya Bal'am, apa yang kamu lakukan? Mala taf'al. Ya, saya sudah berusaha, tapi lidah saya tidak bisa mengucapkan itu. Masya Allah. Nah, maka inilah ulama yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, mathaluhum kamathalil kalb. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ulama ini, ulama yang hanya menginginkan dunia, disebutkan oleh Allah, mereka diumpamakan oleh Allah seperti apa? Al-kalbun. Ma makna kalbun? Kalbun, anjing, ya, napa? Segawon nggih. Segawon nggih. Nggih, segawon nggih. Jadi di dalam surat Al-A'raf disebutkan 175 kalau tidak salah, 175-76, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka diumpamakan seperti anjing. Kalau dikasih, ya, melet-melet lidahnya, ya, menjulurkan lidahnya. Nggak dikasih, ya tetap aja, ya, menjilat-jilat gitu, ya, menjilat-jilat begitu. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Lalu memberikan perumpamaan ini kepada orang yang berilmu. Ya, coba. Orang yang berilmu. Orang berilmu saja dia bisa tergelincir begitu jauh, ya, meninggalkan dunia, meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia, apalagi orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu Rasulullah datang di muka bumi ini diutus oleh Allah untuk mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran. Maka di dalam hadis Al-Arba'in disebutkan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka kalau kita ingin mengetahui agama ini, ingin memahami agama ini, hendaknya kita menerima nasihat yang datang kepada kita, ya. Sehingga nasihat-nasihat itu kita dapatkan dari siapa? Dari guru-guru kita, dari para ulama kita, dan dari majelis-majelis ilmu, dari tempat-tempat di mana kita mengaji, yaitu di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Kalau tidak di taman-taman surga, di medan-medan jihad, kata Umar bin Khattab, di medan-medan jihad, di medan-medan perjuangan.
ada, ya, maka ilmu itu akan sulit kita dapatkan. Apalagi kita di warung kopi, kira-kira oleh ilmu apa nang warung kopi? Ngecip. Ya. Apalagi di Taman Bungkul misalnya, ya. Kira-kira dapat ilmu apa? Hari ini orang itu lebih senang ketika mendatangi sebuah majelis yang memberikan keuntungan besar. Misalnya hari ini yang lagi tren adalah seminar belajar dalam 1 minggu mendapatkan penghasilan 1 miliar. Cara bagaimana menghasilkan, ya, dalam 1 minggu 1 M. Berarti 2 minggu 2 M, 3 minggu 3 M, 4 minggu dapat ember, ya. Ini lebih senang, semarak datang. Meskipun dia membayar untuk uang DP-nya saja 5 juta. DP Pak 5 juta. Belum hari haid. Itu didatangi. Tapi majelis ilmu gratis, dapat bakso, dapat sate, dapat rawon, oleh kopi, oleh jahe, oleh susu, ya, tahu campur, sebut no kabeh Pak. Males. Oleh opo aku nang kono? Gak oleh opo-opo, malah dikelilingi kotak maneh. Waduh, ya. Nek gak tak leboni sungkan, ya. Ini pemikiran-pemikiran yang hanya apa? Menghasilkan keuntungan. Majelis-majelis atau apa? Pertemuan-pertemuan yang dilihat ada keuntungannya dia datang. Tapi kalau nggak ada keuntungan duniawi, dia nggak datang. Nah, oleh karena itu, inilah, ya, ini bukan tujuan pendidikan di dalam Islam. Maka oleh karena itu ada 3, ya, tadi sudah kita sampaikan, ya, dasarnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, ya, bahwa Rasulullah diutus di muka bumi ini mendidik umat dengan metode. Yang pertama apa? Tilawah. Tilawah itu bukan hanya membaca saja, tetapi tadabbur, kemudian tafahum, kemudian juga mengamalkan, kemudian tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, ya, menghindari hal-hal yang syubhat, ya, melakukan apa? Bersikap tawadhu, rendah hati, kemudian tidak sombong, tidak hasad, tidak iri, tidak kikir. Ini adalah tazkiyatun nafas. Nah, itu kan tingkatan wali Ustaz. Kita ini kan bukan wali. Jadi kalau tidak wali itu ya nggak apa-apa sombong. Kalau nggak wali itu ya nggak apa-apa, ya, berfoya-foya gitu. Nah, berpikirnya seperti itu. Kalau berpikirnya itu hanya materi. Tetapi kalau kita masuk pada metode tazkiyatun nafas ini, masya Allah, akan melahirkan apa? Manusia-manusia yang mulia. Mereka akan memiliki akhlak dan adab yang baik. Dan yang terakhir metodenya adalah taklim. Nah, oleh karena itu hari ini kita taklim. Ini adalah salah satu metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini metode taklim seperti ini halaqah, ya. Kalau antum ke Masjid Nabawi, antum ke Masjidil Haram, ba'da sholat 5 waktu pasti terdapat di sana halaqah hadis, halaqatul Quran, ya, kajian tazkiyatun nafas. Dan halaqah itu banyak sekali. Oleh karena itu sampai ada, ya, saudara-saudara kita yang ingin belajar, ya, di sana itu dengan apa? Dengan cara menjadi pelayan Masjidil Haram, ya. Menjadi pelayan. Di saat mereka bekerja di sana menjadi pelayan, ya, bersih-bersih masjid, yang ngepel dan lain sebagainya, maka pada saat itulah ada kesempatan untuk taklim. Nah,
Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu Pak, enggak duwe penggawean, enggak punya pekerjaan, enggak punya rumah. Tapi mereka adalah orang yang alim. Kenapa? Karena mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Dan pekerjaan mereka adalah minat taklim ila taklim. Tidak kerja Pak, tidak punya rumah. Penggaweannya apa? Taklim. Taklimnya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taklim wa taklim. Tidak hanya itu, ketika ada panggilan jihad, mereka yang pertama kali. Masya Allah. Bahkan para sahabat itu tidak segan-segan berada di pintunya Rasulullah di rumahnya. Royoan Pak. Ketika Rasulullah keluar, ya, dia berharap, ya, bawakan sandal saya, bawakan ini, itu pokoknya berharap apa? Disuruh oleh Rasulullah. Taklimnya kepada ustaz, kemudian dia mencari ilmu itu bersungguh-sungguh, gitu ya. Sampai mereka betul-betul meluangkan waktunya untuk taklim wa taklim. Tidak hanya itu, mereka pun berangkat berjihad. Hari ini taklim enggak, jihad juga apalagi. Oleh karena itu mari kita semangat. Metode ini adalah metode yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pencerahan. Bagaimana kita ingin mendapatkan husnul khotimah, tapi kita tidak memiliki ilmunya. Kemudian pada ayat selanjutnya adalah fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka pada ayat berikutnya adalah ketika nikmat-nikmat yang datang kepada kita, juga kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Kemudian ya, nikmat-nikmat kalau kepada Nabi Musa kemarin ya pada saat waktu lalu sudah kita sampaikan ya. Kemudian nikmat-nikmat yang juga kita hari ini dapatkan, turunnya atau diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Al-Quran yang ada di tengah, yang ada hari ini bersama kita, kemudian banyaknya para sahabat, kemudian banyaknya teman-teman kita yang senantiasa melazimi taklim, tazkiyatun nafs, sehingga apa? Mereka beristighfar. Dan dengan istighfarnya mereka inilah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua hal penyebab kita diberikan nikmat oleh Allah. Yang pertama adalah dengan adanya Rasulullah, dengan datangnya Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah karena banyaknya manusia, teman-teman, ya, sahabat kita, para alim yang beristighfar kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan azab. Menahan untuk menurunkan azabnya. Jadi selama banyak orang yang beristighfar, banyak orang yang melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala menahan azabnya. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum, mengazab kaum, karena apa? Mereka sudah tidak lagi mencegah kemungkaran di tengah-tengah mereka. Maka dengan nikmat-nikmat yang kita dapatkan hari ini, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaknya kalian mengingat aku. Adzkurkum, ketika kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini disebutkan wa qala Mujahid fi qaulihi kama arsalna fikum rasulam minkum kama fa'alta fadhkuruni. Kemudian
di dalam penjelasan ayat ini, apa yang dimaksud fadhkuruni adzkurkum, yaitu ayyuta'a fala ya'si, yaitu supaya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Jadi maknanya syukur itu kita bersyukur, kita mengingat Allah, ya. Kita mengingat Allah dan Allah mengingat kita adalah pada saat apa? Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Ya. Mengingat itu apa? Adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kebutuhan yang kita perlukan. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, tidak ada lagi yang bisa menghalang-halanginya. Sebaliknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sedikit mengingat Allah, ya bagaimana? Allah memberikan keperluan-keperluan kita, sementara kita tidak minta. Jangankan minta, ya, kita ini jauh dari Allah. Ya. Wong jenengan mawon misalnya gak direken, mangkel napa mboten? Gak dieling-eling, kok gak eling aku yo. Ya. Ngelingi sampean, apa sing dielingi ya? Gak disebut namanya saja kadang medongkol. Kabeh disebut jenenge aku gak disebut dhewe. Apa maneh dilalekno? Sampeyan iki sapa? Ya Allah, bendino ketemu lo gak eling. Nemen arek iki. Nah, kan gitu ya. Setiap hari ketemu tapi ndak tahu jenenge sapa, arek endi, penggaweane apa, wis duwe apa, wis duwe bojo apa durung. Malah dilupakan, gak eling aku. Sorry gak eling. Hal yang seperti itu saja antar manusia, ya, itu akan menyebabkan kita apa? Kita ya tidak suka gitu loh. Setiap hari ketemu masa saya dilupakan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini melupakan Allah. Kemudian kita tidak minta kepada Allah. Terus kepingin soge, kepingin pinter. Malah kita berharap kepada manusia, kepada makhluk. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita fadhkuruni adzkurkum. Yaitu maknanya adalah di dalam tafsir disebutkan hendaknya kalian taat kepadaku dan jangan bermaksiat. Dan jangan bermaksiat. Wa yadhkuru fala yansa wa yashkur fala takfur. Fala yansa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan kamu. Kalau kita ingat sama Allah. Maka di dalam hadits qudsi itu disebutkan, jika kamu mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kamu sehasta, ya. Jika ya sejengkal terus sikut terus selengan gini, apa namanya ya? Nah, itu dalam bahasa Arab ya. Dhira'an, ya, kemudian ba'an. Jadi kalau mendekatnya itu sekilan gini, Allah mendekatnya ya, sehasta. Kalau kita mendekatnya kepada Allah segini, Allah mendekatnya lebih jauh lagi. Maka ketika kita bersyukur, ketika kita mengingat Allah, Allah tidak akan pernah melupakanmu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita kufur kepada Allah, nikmat-nikmat Allah yang sudah kita dapatkan hari ini, nikmat sehat, nikmat bersama keluarga, nikmat-nikmat kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, ya, nikmat bisa menghirup oksigen dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita kufur kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya,
sholat 5 waktu bolong-bolong, ya 5 waktu yang sholat cuma sak kobre, waktu duhur aja. Asar, maghrib, isya, subuh prei, ya. Besok kobre pas maghrib, ya. Isya, subuh, duhur, asar prei, ya. Jadi wis ono jadwale, ya. Padahal apa? Kewajibannya berapa? 5 waktu. Lah kok milih cuma sak waktu? Ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Allah akan memperhatikan kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Dan Allah tidak melupakan kita. Tapi kalau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jelas disebutkan Allah. Kalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh la azidannakum, sungguh pasti aku akan menambah kenikmatan itu. Nikmat bisa taklim, bertemu keluarga, bertemu sahabat, bisa silaturahmi, mendapatkan nikmat oleh berkat, ya. Terus banyak nikmat-nikmat itu. Nanti pulang, ya, lihat keluarga sehat, besok pekerjaan diringankan, ya, rezeki lancar. Masya Allah, diberikan kemudahan semuanya. Kenapa? Karena kita ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, sungguh, ya, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku, siksaku itu sungguh sangat pedih. Pak, kita ini nek wis kena kolesterol, tensi naik, ya, terus kena stroke, wis ngene Pak, gak bisa apa-apa, ya. Udah, ya, wis gak tahu syukur, gak tahu moro-moro kena stroke, ya. Itu baru stroke, Pak. Baru stroke. Belum nanti kalau sudah stroke terus pendarahan ke otak. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Asam urate kumat pisan. Ya. Waduh, ya. Ginjal, cuci darah. Ya. Banyak nikmat-nikmat yang kadang-kala ketika sehat itu kita tidak memperhatikannya, ya. Pas sehat kita ini tidak sholatnya bolong-bolong, males-malesan. Juga sedekahnya, ya, sedekahnya lali-lalian, ya, pura-pura lali, ya. Amal-amal soleh yang lainnya tidak diperhatikan. Begitu sakit, ya, sudah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu kita harus menggunakan sehat kita sebelum sakit, menggunakan masa muda kita sebelum masa tua, menggunakan hidup kita sebelum kita mati. Nah, ini betul-betul kita gunakan. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya ista'inu, ya, ista'inu yaitu mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Dengan apa? Allah memberitahu kepada kita cara minta tolong kita kepada Allah itu bis-sabri was-shalah, yaitu dengan bersabar dan sholat. Sabar itu ada 3, ya. Para ulama di sini menyebutkan bahwa sabar itu adalah as-sabru, ya. Disebutkan wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hisbahu amru shalah. Kalau Rasulullah itu ada masalah,
ada ya, kejadian-kejadian apapun, Rasulullah memperbanyak sholat. Ya. Wasabru sabroni, dan sabar itu ada dua. Di sini disebutkan fasabrun ala tarkil maharim wal athim. Yang pertama adalah bersabar untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan dosa. Yang pertama. Oke. Jadi sabar ini sungguh berat. Ketika kita itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, ya, ini harus betul-betul kuat, Pak. Meskipun apa? Meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya. Misalnya biasanya utang bank, gitu. Utang bank kan enak ya. Meskipun nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya nggak enak. Ya. Karena apa? Karena riba ya, ada bunganya. Ya. Utang 1 juta jadinya 10 juta. Ya. Wah, kemen. Ya. Dapat utangan itu enak. Makanya kalau ada kasus utangan ya, pinjol itu pinjaman online itu pinjam 10 juta jadinya 1 M. Ya. Akhirnya kan di penjara, nggak bisa bayar. Kan ngeri ini. Maka kita harus bersabar, Pak. Yo masih kondisi ekonomi seperti ini, Pak. Kesulitan kita untuk mendapatkan ya perekonomian hari ini. Tapi kita bersabar untuk apa? Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Mas Yong ini tapi yo ojo maling. Ya. Wis kesuwen ngene iki, main narkoba wae enak. Ya, sakon iku lho, hargae 100. Ya. Ada 1 juta. Enak, cepet dapat uangnya. Ngene iki kesuwen ya. Kerja apa? Gak ono kerjaan. Sepi kabeh. Putus asa. Ndak sabar. Akhirnya ya wis lah tak terima tawaranmu. Ya, ngedarno ganja. Ya. Narkoba, sabu. Ya. Pil koplo. Hasilnya banyak, tapi apa? Akibatnya, Pak. Ya. Kita berada pada kemaksiatan. Dan ini akan menjadikan diri kita tidak tenang. Yang pertama tidak tenang, Pak, maksiat itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat, mengadab kita. Kita mungkin tidak merasakan adab itu, tapi sebetulnya kita itu sudah diadab oleh Allah. Pertama kali kita melakukan hal itu pasti kita tidak tenang. Ya Allah, itu dosa iki rek. Mesti kita tahu itu adalah sebuah amal kemaksiatan. Tapi karena apa? Hawa nafsu kita lebih besar, kita tidak sabar, akhirnya kita terjerumus. Jadi sekarang kemaksiatan itu tidak perlu kita jauh-jauh ke Jakarta, ke Malaysia ya. Cukup ya. HP di depan kita sudah. Kita sudah tinggal apa yang kita inginkan, kan gitu ya. Mau pinjam 1 M bisa ya. Mau berzina bisa, mau ya. Nah, maka bersabar. Yang pertama adalah meninggalkan yang haram dan melakukan dosa. Wasabrun ala fi'li ta'ati wal qurubat. Yang kedua adalah sabar untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sholat, Pak, itu harus perlu kesabaran tingkat tinggi. Kalau jenengan tidak sabar, ya pasti mudah untuk meninggalkan sholat. Berat, Pak. Ya. Taklim, tolabul ilmi, ini adalah perkara yang tidak mudah. Karena hari ini orang untuk tergerak hatinya tolabul ilmi, belajar ilmu agama, ini kalau tidak atas hidayah Allah tidak bisa, Pak. Berat, Pak. Ya. Apalagi hujan-hujan begini, ya. Kondisi di rumah masih banyak pekerjaan. Apalagi kalau dalam 1 pekan itu pekerjaannya full, tidak ada waktu untuk taklim, berat. Bersedekah itu juga perlu kesabaran.
bagaimana kita mensedekahkan harta kita. Ya. Punya uang 100.000, kemudian kita sedekahkan saja 5.000 atau 10.000. Itu pun kalau tidak dengan kesabaran kita tidak. Ya. Waduh, itu sentek itu kayak kota, kayak tuku tahu campur, kayak soto sentek 1.000. Ya. Terus untuk paling yang dikeluar ya Amsong. Ya wis lewati Pak. Ya. Itu satu contoh yang kecil ya. Itu harus sabar. Apalagi dalam urusan jihad, berjuang di jalan Allah. Kalau tidak sabar, kita tidak mungkin ikut-ikutan Pak. Kenapa? Karena korbannya harta, nyawa, tenaga, pikiran. Kayak apa soro-soro, apot-apot mikir, wis ana sing mikiri dhewe. Musuh Cina, musuh Amerika, musuh wis gak usah dipikiri. Wis saiki nyambut gawe yo sepi, ya. Wis sepi apa maneh sing dipikir. Ya. Gak sabar Pak, udah. Gak mau ruwet. Mana bisa kita mendapatkan pahala yang tinggi? Mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita betul-betul istiqomah di dalam melaksanakan sholat dan juga bersabar untuk menjauhi kemaksiatan dan bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sabar ini dimasukkan pada amalan yang orang itu tidak dihisab di hari kiamat. Di dalam hadis diceritakan bahwa ada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Di dalam surat Az-Zumar disebutkan orang yang diberi balasan dan ganjaran pahala dari Allah langsung tanpa dihisab adalah orang yang sabar. Ya, karena sabar ini berat Pak. Dan yang kedua adalah shaum. Kullu amalin ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu punya mereka. Illa siyam wa ana ajizibi. Kecuali puasa. Dan aku yang akan memberikan pahala langsung bagi orang yang puasa. Jadi paling istimewa. Ya, sebentar lagi insya Allah kita berada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan kepada kita untuk masuk di bulan Ramadan. Sekarang masuk bulan Rajab, kemudian Sya'ban, tinggal 2 bulan. Tidak terasa kita. Ya, kemarin Ramadan, sekarang Ramadan. Mudah-mudahan Omikronnya pergi. Ya. Karena kalau Omikronnya datang, ya. Ini Amerika hari ini sudah melarang warga negaranya untuk masuk Indonesia. Karena apa? Peringatan level 4 hari ini, ya, bulan Rajab. Ya. Tidak tahu besok kalau sudah masuk Sya'ban, ya, mungkin seluruh negara melarang warga negaranya masuk ke Indonesia, ya, karena ya bisa jadi itu, ya, apalagi sekarang ini Rusia ya akan melakukan perang besar dengan Ukraina. Ya, ini menurut prediksi ya pengamat, ya, ahli perang. Ya, kalau itu terjadi, itu akan masuk pada fase perang dunia ketiga. Ya, di Ukraina ini seluruh penduduknya baik Muslim, Kristen, yang semua mempersiapkan, ya, di perbatasan ada yang membuat, ya, benteng dan ini, ya, dalam kondisi tegang ya di sana. Sementara Rusia berkeyakinan bahwa Ukraina itu adalah negara yang harus dikuasai karena itu menjadi sumber apa? Sumber ekonomi terbesar. Nah, ini kondisinya seperti itu. Maka ya hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dengan apa yang sudah kita pahami hari ini. Bagaimanapun ya kita harus
bersabar untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat selanjutnya ya, yang terakhir karena waktu sudah ya, mepet sudah 1 jam ya, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Masya Allah ya. Ayat sabar ini kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqulu, dan jangan engkau berkata. Artinya ojo sampai ya. Jangan kamu mengira ya, gitu ya bahasa mudahnya. Lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperang di jalan Allah itu mati. Artinya mati. Bal ahya. Coba. Jangan mengira orang yang berperang di jalan Allah itu mati. Padahal perang itu kan antara hidup dan mati ya. Tapi kata Allah, jangan kamu katakan orang yang perang ya di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Akan tetapi apa? Mereka itu hidup. Wah ini enggak ya. Kalau menurut logika gimana ini? Apalagi orang komunis yang tidak percaya surga dan neraka, tidak percaya, apalagi orang yang mati syahid, ya. Ternyata orang yang mati syahid itu adalah mereka tidak mati, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak merasakan. Pertanyaannya Bapak Ibu, percaya apa tidak ayat ini? Jenengan percaya napa mboten? Tiang sing mati syahid niku urip, mboten mati. Percaya napa mboten? Pripun percaya ya? Ini kalau kita tidak memiliki keimanan, Pak, pasti tidak percaya. Ya apa urip ini ya? Maka di sini di dalam ayat ini disebutkan yukhbiru ta'ala anna syuhada fi barzakhihim ahya'un yarzuquna kama jaa fi sahih Muslim anna arwahus syuhada'i fi hawasil tuyur khadrun tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Masya Allah ya, merinding Pak ya, baca ayat ini dan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa para syuhada itu mereka hidup fi barzakhihim, fi barzakhihim, yaitu apa? Di alam barzakh, hidup. Loh, gimana? Yarzuquna kama jaa fi sahih, mereka itu diberikan rizki sebagaimana yang ada di dalam hadis sahih Muslim. Anna arwah syuhada, bahwa ruhnya para syuhada itu dibawa oleh burung hijau, ya, khadrun. Tasrahu fil jannah, dibawa kemana Pak? Keliling-keliling ke surga. Masya Allah ya. Ini yang dinamakan masih hidup. Bagaimana selain para syuhada? Ya. Jadi kalau orang yang matinya biasa, bukan mati di medan perang, bukan mati ya dalam keadaan syahid, ya menunggu apa? Pertanyaan dari mungkar nakir, ya. Dan dia menunggu dibangkitkan pada sampai hari kiamat. Kalau dia amalannya buruk, amalannya akan datang menyerupai makhluk yang paling jelek. Tapi kalau dia amalannya bagus, maka akan datang ya, dia menyerupai makhluk, menyerupai orang yang sangat cantik, orang yang sangat tampan dan menyenangkan. Jadi bedanya orang yang tidak mati syahid dan orang yang mati syahid itu, orang yang mati syahid ruhnya ini dia sudah keliling Pak ke surga. Haitsu sya'at, ya, terserah dia mau ke sana, mau ke sini ya.
melihat-lihat bidadari ya monggo ya. Haitsu syad summa ta'wi ila qanadilin mu'allaqatun tahtal arsy. Jadi dia itu berada ya, digantung ya. Ruh-ruhnya itu menempel ya. Tahtal arsy. Arsy itu apa, Pak? Singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Fattala alaihim rabbuka ittala faqala. Sampai Allah itu kalau bahasa kita nengok gini, diengok gini. Para orang yang sudah mati syahid itu dilihat. Mata bangun. Apa yang kamu harapkan lagi? Ya. Faqalu ya Rabbana wa ayyu syai'in nabghi wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Ya Allah, apalagi yang aku inginkan? Sedangkan ini itu yang sudah kamu berikan semuanya dan tidak ada yang kamu berikan selain kami. Ya. Summa ada alaihim bimithli hadza. Terus Allah itu tanya, kamu mau apa? Udah mau apa lagi? Ya. Falamma ra'au annahum la yatrukuna min ayyas'alu, dan mereka ya, Allah tidak meninggalkan mereka sampai terus ditanya itu. Karena mereka ditanya terus, akhirnya qalu, mereka berkata, nuridu an turaddana ila darid dunya fanuqatil fi sabilika hatta naqtul fika marratan ukhra. Masya Allah, ya. Saking bingungnya ya, wis sudah paling enak, tapi masih ditanya. Ya sudah. Kami ingin ya Allah supaya kamu kembalikan kami lagi ke dunia dan kami berperang di jalan-Mu ya Allah dan kami mati lagi. Jadi pengennya apa? Pengen dikembalikan ke dunia lagi. Di dunia itu mereka berperang lagi dan pengen mati lagi. Terus ingin begitu terus. Ya, karena saking nikmatnya. Sudah tahu kenikmatannya yang ada ketika dia mati syahid. Ya. Lama yarawna min thawabis syahadah, karena apa? Mereka itu betul-betul melihat bagaimana keutamaan pahala mati syahid. Masya Allah. Fayaqulu Rabbu jalla jalaluhu inni katabtu annahum ilayya la yarji'un. Aku telah menetapkan bahwa kamu tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kamu tidak bisa hidup lagi. Masya Allah, inilah ya kehidupan orang yang mati syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, istiqomah di jalan Allah, istiqomah untuk memperjuangkan Islam, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati syahid dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebetulnya ada 2 ayat lagi, tapi karena waktu yang sudah mendekati 9:30 ya. Ini insya Allah bisa memberikan kita inspirasi ya untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.